prosesi pemilihan umum itu arsipnya terkumpul dengan baik. Kita bisa melihat informasi yang mengalir sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan itu menjadi modal yang sangat penting, menjadi petunjuk kita menjalani masa depan. Termasuk dalam konteks pemilihan pimpinan nasional di masa depan. Oh. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Leader Indonesia 1 Channel, sebuah program diskusi para pemimpin lintas generasi. Hari ini kita didatangi seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi Anda, tapi mungkin bagi Anda kaget juga tokoh yang satu ini. Saya perkenalkan, Dr. Andus Imam Gunarto M.Hum, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Selamat datang Pak Imam. Terima kasih Pak Freddy. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Sobat Leader, kita kenapa hari ini pasti Anda tanya, kok Pak Freddy hari ini kok bisa undang Kepala Arsip Nasional? Ada apa ini? Iya kan? Soalnya setiap tokoh yang saya ajak Pak Imam, itu orang tanya, kenapa dia? Gitu kan? Iya, iya. Hari ini saya undang Kepala Arsip Nasional. Supaya Anda tahu, menjelang 2024, calon presiden pun kita harus tahu rekam jejaknya. Jadi arsip itu penting. Akan dibuka filenya, siapapun yang mau jadi pemimpin nasional, kita harus tahu supaya kita tidak beli kucing dalam karung, bukan begitu? Dan baik saudara, kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Imam ini. Pak Imam, ini intro tadi itu menggelitik juga, menjadi pemimpin. Kalau presiden, kita berharap presiden sebagai pemimpin nasional. Menjadi pemimpin baru menjadi pemimpin pejuang. Menjadi wartawan adalah wartawan pejuang. Menjadi pengusaha pejuang. Menjadi birokrat juga birokrat pejuang. Nah, sebagai pemimpin ANRI, Arsip Nasional Pak Imam, Arsip Nasional untuk kepentingan bangsa dan negara, terkait 2024 ini Pak. Baik, terima kasih Pak Freddy. Jadi kalau tadi kita sebagai pemimpin pejuang di Segara Lini, saya juga harus berjuang keras untuk menjadi pimpinan di Arsip Nasional yang dalam konteks perhatian masyarakat barangkali belum terlalu baik dibanding sektor-sektor yang lain. Tapi seperti pertanyaan Pak Freddy tadi, menjelang 2024 kira-kira peran apa Arsip Nasional? Begini Pak Freddy,
Arsip Nasional itu diberi kewenangan oleh undang-undang, oleh negara untuk menyelamatkan arsip penyelenggaraan negara, arsip penyelenggaraan pemerintahan, dan arsip penyelenggaraan kebangsaan. Jadi seluruh aktivitas bangsa kita, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, itu arsipnya harus diselamatkan oleh Arsip Nasional yang bekerja sama dengan banyak stakeholder. Nah, arsip yang terkumpul di Arsip Nasional itu adalah bahan untuk mengintrospeksi kita menjalani masa depan. Nah, dalam konteks pemilu, dalam konteks pemilihan pemimpin nasional, kita sudah mengalami sejarah panjang, ya, di mana prosesi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu arsipnya terkumpul dengan baik, Pak Freddy, sehingga kita bisa melihat bagaimana kontestasi dan informasi yang mengalir sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan itu menjadi modal yang sangat penting untuk merangkai dan untuk menjadi petunjuk kita menjalani masa depan, termasuk dalam konteks pemilihan pimpinan nasional di masa depan. Oh, great. Begitu, Pak. Luar biasa nih. Pak Imam, kalau arsip dokumen bersejarah, sejarah dokumen negara yang begitu kuat, yang menjadi rekam jejak itu, apakah itu Andri bekerja sama dengan lembaga lain semacam BIN, Badan Intelijen Negara, dan sebagainya, untuk bahwa tokoh-tokoh yang muncul ini kayaknya ada kecurigaan apa gitu, apa diminta juga, atau proaktif memberikan, atau Andri mereka minta biasanya? Ya, untuk proses menyelamatkan atau menarik informasi, kita melalui berbagai macam cara. Yang pertama memang undang-undang mengatur ada kewajiban dari institusi pemerintah dan perusahaan untuk menyerahkan arsipnya ke Arsip Nasional. Ketika kebutuhan untuk administrasi instansi itu sudah selesai, itu wajib diserahkan ke Arsip Nasional. Yang kedua, Arsip Nasional secara proaktif melakukan penelusuran, pencarian, pengumpulan terhadap dokumentasi-dokumentasi yang memang levelnya untuk kepentingan kebangsaan. Nah, kalau levelnya di level regional, biasanya itu tugas dari lembaga arsip di regional atau di daerah. Jadi itu kita lakukan. Nah, kerjasamanya dengan siapa saja? Dalam konteks untuk mencari informasi tertentu, kita memang tidak melakukan kerjasama khusus dengan institusi intelijen misalnya. Tapi kita punya kerjasama dengan Polri, mamanya, ya, untuk melakukan penertiban terhadap arsip-arsip yang ada di lingkungan Polri, dan kemudian seandainya ada tindak pidana kearsipan, entah itu penghilangan dokumen, jual beli dokumen, penghapusan dokumen, dan sebagainya, itu kita bisa ada payung kerjasama. Ada kasus semacam itu, penghilangan dokumen atau penyalahgunaan itu, ya, pasti banyak ya? Banyak. Terutama untuk sengketa-sengketa yang berkaitan dengan aset, mamanya. Kalau soal menjelang pemilu ini, sudah rekam jejak mereka, kan pasti ini menyangkut rekam jejak tokoh maupun ketika dia bertugas pertama kali, apa yang diambil keputusan, kan seorang pemimpin itu dilihat dari bagaimana dia ambil keputusan pada waktu itu. Betul. Itu dicatat, Pak, dikumpulin, Pak. Kita mengumpulkan dokumentasi itu melalui institusi yang menciptakannya, Pak. Umpamanya seorang calon pimpinan nasional sebagai kepala daerah. Arsip-arsip beliau sebagai kepala daerah itu tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Demikian pula calon pimpinan nasional yang sekarang ini menduduki jabatan sebagai pejabat negara atau menteri atau apa, itu catatan beliau di instansinya ada. Catatan termasuk tulisan tangan mereka itu, arsip memo-memo itu juga dikumpulin, Pak? Iya, tersimpan, gitu ya? Pak, tersimpan. Jadi nggak lain kalau sudah dihancurkan, tapi kalau selama masih dia tulis tangan memo itu ada, itu dikumpulin. Tetap disimpan dengan baik, apalagi kalau itu tulisan atau buah pikiran dari para tokoh. Itu aturannya nggak boleh dimusnahkan. Harus tersimpan sebagai
warisan nasional nantinya. Oh gitu Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Yang masuk kategori warisan nasional atau buah pemikiran itu apa saja, Pak? Tentu saja untuk arsip-arsip yang terkait dengan memiliki nilai kebangsaan atau nilai nasional itu yang berkaitan dengan peristiwa yang memang memiliki pengaruh atau impact untuk kebangsaan, untuk sejarah yang bersifatnya nasional. Itu yang kita ambil, Pak. Pahamnya kayak kemarin, sekarang ini pandemi COVID. Di pandemi COVID itu semua policy, pelaksanaan, semua aktivitas tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi COVID-19, termasuk perbedaan pendapat di antara para tokoh pun tersimpan nanti. Dan itu sebagai bahan pembelajaran. Gitu. Tapi bagaimana membukanya itu kalau nanti untuk kepentingan riset? Kalau yang untuk arsip-arsip yang demikian terbuka. Oh begitu ya Pak? Iya, terbuka untuk masyarakat. Nah sekarang ini arsip-arsip itu sudah terdata, Pak. Ada daftarnya, semua sudah diinventori di kementerian masing-masing, di daerah masing-masing, dan inventorinya udah mulai terkirim ke ANRI. Nanti suatu saat ketika pandemi ini sudah dinyatakan, dideklar sudah berakhir, itu arsipnya akan kita tarik. Dan itu kita akan siapkan agar masyarakat bisa mengakses. Barangkali untuk dalam waktu jangka pendek tidak terlalu dibutuhkan. Tapi next tahun berikutnya kita tidak tahu ada bencana lagi, itu akan menjadi rujukan yang sangat penting. Pak Imam, itu arsip-arsip atau dokumen bersejarah yang tadi Bapak bilang itu setiap rejim, berarti setiap mungkin jabatan let's say 5 tahun, Yes. seorang pejabat, itu kan harus diserahkan gitu, Yes. iya kan? Iya. Kalau mulai kapan itu? Soalnya kalau ingat saya, kayaknya dokumen-dokumen itu banyak yang terabaikan sebelumnya. Iya, betul. Memang harus diakui, Pak, bahwa dalam pelaksanaannya penyelamatan dokumen-dokumen dari berbagai institusi itu tidak berjalan dengan lancar sesuai yang digariskan di undang-undang. Kalau di undang-undang, ketika jabatan selesai menyampaikan pertanggungjawabannya, itu harus disertai dengan arsipnya. Biasanya itu hanya laporan pertanggungjawaban saja, tetapi arsipnya masih tercecer. Nah ini yang saya menjadi poin penting bagi saya untuk digerakkan kepada seluruh institusi agar melaksanakan tertib arsip, termasuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu. Dan saya ingat ada beberapa termasuk institusi yang pernah saya juga di RRI dulu, itu ada lembaga yang ada rapat dengan arsip nasional gitu. Oh, kayaknya sering ada pertemuan dengan ANRI gitu. Artinya saya pikir dulu saya nggak pernah dengar begitu kalau mereka bertemu kayak itu hal orang yang bekerja di ANRI itu arsip itu kayaknya pembuangan gitu. Ya itu masa lalu memang begitu Pak. Orang memandang arsip sebagai sesuatu peninggalan masa lalu. Nah itu paradigmanya pun waktu itu melihat arsip sebagai benda fisik. Nah kemudian perspektif ini berkembang terus bahwa di balik fisik itu ada informasi yang sangat berguna untuk kita. Di balik informasi itu ada value yang berguna bagi masyarakat. Karena arsip merekam aktivitas masyarakat karena memang ada value yang ingin disampaikan oleh masyarakat atau oleh institusi, Pak. Jadi kita memandang arsip itu tidak hanya sekedar masa lalu. Karena begitu kita bicara, begitu kita bekerja, waktu itu juga tercipta arsip dan setelah itu dia akan berkorelasi dengan peristiwa yang akan terjadi di berikutnya. Jadi arsip kan ada di 3 dimensi. Kita bekerja saat ini menghasilkan arsip yang kemudian jadi masa lalu, tapi sesungguhnya ini terangkai dengan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Jadi ada 3 dimensi waktu arsip. Betul. Jadi kalau kita bicara arsip itu kan ini sebuah pusat ingatan ya. Betul ya. Pusat ingatan. Nah, bagaimana memaknainya di era digital ini, Pak? Baik, Pak. Jadi untuk kaitannya dengan pusat ingatan, saya mengembangkan namanya
arsip sebagai memori kolektif bangsa. Jadi arsip itu harus menjadi ingatan semua orang. Jadi memori kolektif bangsa. Nah ini arsip dibuat itu biasanya tidak hanya memori individu, tapi memori sekelompok orang. Nah memori sekelompok orang ini kalau dia punya pengaruh terhadap kelompok yang lebih besar, kemudian menjadi memori yang sifatnya regional. Kalau itu lebih besar lagi menjadi memori bangsa. Nah kami ingin sedang mengembangkan arsip sebagai memori kolektif bangsa ini. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu punya memori sama tentang bangsa Indonesia. Betul. Itu menurut saya intisari dari persatuan Indonesia itu. Sebenarnya kolektif pusat ingatan arsip ini sebenarnya mempersatukannya bisa dari situ ya. Iya, dari memori. Dari memori ingatan. Karena kalau orang penduduk Indonesia di belahan barat, di belahan timur tidak memiliki memori yang sama dengan yang di tengah, itu sangat membahayakan. Karena orang terpecah itu biasanya dari memorinya. Ini mulai kapan Bapak pikirkan ini? Iya, terus terang ini karena saya bergaul dengan teman-teman seperti Bapak itu. Jadi kita menyadari bahwa beberapa peristiwa nasional itu terkait dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan pimpinan nasional itu ada begitu mudah memorinya masyarakat Indonesia dipecah belah. Padahal bilang apalagi katanya ingatan kita pendek katanya. Ingatan kita pendek. Baik Sobat Leader, kita break sejenak untuk sesi berikut. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama Bapak Imam Gunarto, pemimpin Arsip Nasional. Pak Imam, kita sudah bicara tadi panjang lebar ya. Saya teringat pada pusat ingatan ini, bahwa ini semacam memori kolektif yang bisa mempersatukan kita. Jadi orang selama ini menganggap arsip itu barang yang udah nggak perlu lagi dan sebagainya. Ternyata ini menyangkut jas merah. Betul, Pak. Menurut saya ini jas merah nih. Yes. Yang Bung Karno selalu bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Apa yang bisa Bapak gambarkan dari situ? Kata-kata jas merahnya Bung Karno lengkapnya, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah kita sendiri. Ya, artinya ini menyangkut memori bangsa, Pak. Ya. Karena sejarah kita. Nah, untuk membuat memori bangsa menjadi sejarah kita, sejarah seluruh masyarakat Indonesia, itu memang butuh effort, butuh perjuangan tadi. Perjuangan dari Arsip Nasional yang harus berkolaborasi dengan berbagai institusi, Pak. Nah, kebetulan saya punya strategi, ada 3 strategi ketika saya memimpin di Arsip Nasional. Pakai BOTI strategi, Pak. BOTI itu dasi kupu-kupu. Oh, BOTI ya. BOTI strategi. Jadi yang ikatan di tengah, itu saya memperbaiki kapasitas internal kearsipan itu sendiri. Ya SDM-nya, ya kualitas teknologi informasinya, kualitas organisasinya. Kemudian yang di sebelah kanan, saya mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder di dalam negeri. Yang di kiri, stakeholder dengan luar negeri. Nah, 3 strategi ini, ya, ini yang saya harapkan bisa untuk menjadi alat atau untuk menjadi instrumen untuk mencapai memori kolektif bangsa tadi. Karena kalau masing-masing sendiri, namanya perpustakaan berjalan sendiri, museum berjalan sendiri, galeri berjalan sendiri, itu hasilnya menjadi sporadis.
Sehingga memang kerjasama antar stakeholder yang kuat ini sangat dibutuhkan, sangat penting. Dan berjuang harus keras, sama-sama keras gitu, untuk mencapai tujuan itu. Visinya Pak Presiden Jokowi kan memandang bangsa Indonesia ini sebagai Indonesia sentris, tidak Jawa sentris, tidak ya sentrisnya per daerah tidak, tapi ya, Indonesia sentris. Nah, memori kolektif bangsa itu adalah penjabaran visi Presiden memandang bangsa ini secara Indonesia sentris, Pak. Gitu. Ini keren, Pak. Saya mau tanya, ini kan kayaknya baru pertama kali kita bicara dengan seorang tokoh arsip, pimpinan arsip nasional, ya pemikirannya sekarang sudah ikuti teknologi canggih. Iya, iya. Pak, ini proaktif atau tunggu diserahkan? Misalnya kita bicara aja, Presiden Jokowi berakhir riset tahun 2024. Itu kapan di arsip Alan Andri bertindak untuk mengoleksi, atau setiap bulan mereka kirim? Setiap keputusan itu langsung dikirim? Ya, ini pertanyaan sangat menarik, Pak. Dan kami sudah memulai sejak zaman Pak SBY. Pak Presiden SBY itu contoh presiden yang saya kira sangat baik sekali dalam hal dokumentasi. Begitu hari Senin kalau tidak salah beliau selesai masa jabatannya, hari Jumat beliau menyerahkan arsip-arsip kebijakan yang beliau ambil, diserahkan kepada Arsip Nasional. Nah, memang arsipnya belum tidak semuanya asli, karena kebijakan-kebijakan beliau atau kinerja beliau mungkin masih tersebar di beberapa institusi. Tapi daftarnya ada. Ada, tinggal dicari kan. Tinggal setelah itu kita menelusuri. Menindaklanjuti. Dan ini dasar ini di mana nih, Pak? Iya. Itu nggak boleh dihilangkan itu. Iya, nggak bisa. Jadi itu contoh yang baik. Nah, kemudian ketika Pak Jokowi, ini ada satu perkembangan yang menurut saya lebih maju. Karena kemudian di Setnek sebagai lembaga yang mengelola atau membantu presiden di bidang administrasi, itu membentuk satu unit khusus namanya Arsip Kepresidenan. Jadi arsip fungsi ini selevel eselon 2, Pak. Biro Arsip Kepresidenan. Ini yang nanti tugasnya mengumpulkan seluruh arsip-arsip dari presiden, aktivitas presiden yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Begitu selesai, arsipnya sudah terkumpul di Arsip Kepresidenan. Arsip Nasional tinggal berhubungan dengan Arsip Kepresidenan ini, Pak. Yang sudah tidak untuk kepentingan administrasi, itu kita akan tarik di Arsip Nasional. Tapi yang untuk mungkin ada kebijakan presiden yang masih berlanjut, karena multi-year project atau apa, ya tetap di sana. Di wartawan itu kan news run. Ya. Jadi berjalan terus, jadi nggak bisa dikirim ini, nanti besok baru lagi. Iya, Pak. Jadi tunggu sampai akhir prosesnya itu nanti dikumpulkan sekalian. Iya. Tapi saya membayangkan kesibukannya Andri, Pak. Kalau kayak model kayak begini, bayangkan lembaga, departemen non-departemen, baik lembaga kecil apapun sampai ke lembaga yang besar. Termasuk di kementerian, di daerah-daerah, Pemda, kabupaten dan kota, provinsi dan sebagainya. Itu kan banyak, Pak. Juga ditarik kan, tapi itu sudah di Andri daerah ya, Pak? Ya, itu kita ada dinas arsip provinsi, dinas arsip kabupaten kota yang tugasnya menyelamatkan itu arsip. Otonom apa mereka? Enggak, mereka di Pemda, aparat Pemda. Hanya kita memberikan guidance pembinaan. Oh, guidance-nya dari Andri. Pusat. Iya. Oh, begitu. Iya. Jadi tetap saja kebetulan kapan dibutuhkan data itu, dia bisa kirim langsung. Sekarang gimana teknologinya? Sudah online semuanya. Kaitannya dengan akses, kita punya namanya SIKN JKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Ini portal akses kearsipan yang mengintegrasikan arsip-arsip di seluruh Indonesia. Jadi ini kita bangun amanat Undang-Undang 2009, Undang-Undang 43 tentang kearsipan, itu agar ada fasilitas teknologi untuk bisa masyarakat melihat arsip dari seluruh Indonesia. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan kami sebanyak 367 simpul jaringan.
Jadi pemerintah pusat dan daerah. Tentu saja ini belum semuanya target. Target kita 2024 semuanya, Pak. Seluruh Indonesia. Karena memang 2024 kita jadikan momentum ketika pemerintahan kita pindah ke ibu kota, maka digitalisasi kearsipan sudah bisa purna lah di situ. Saya teringat arsip ini juga bermasalah kalau kita salah menyimpan. Misalnya kasus Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin, ya, betul. Di rumahnya di Florida itu digerebek sama FBI karena diduga membawa pulang dokumen rahasia yang classified-nya itu sangat tinggi. Rahasia itu masuk rahasia negara yang nggak boleh dibawa pulang. Nggak boleh. Ini berarti kan luar biasa, Pak, itu. Iya, di undang-undang kita diatur, Pak, bahwa arsip negara adalah arsip yang diciptakan menggunakan anggaran negara atau anggaran daerah, itu tidak boleh dimiliki atau sengaja dimiliki oleh pribadi. Jadi itu harus dikelola oleh negara. Jadi kalau ada arsip-arsip negara di instansi yang kemudian dibawa pulang, katakan saja, ya kalau ketemu itu melanggar undang-undang dan ada sanksi hukumnya. Tapi Pak, sampai hari ini banyak dokumen sejarah yang dianggap masih kontroversi. Ya. Kayak ada yang bilang ini palsu. Bagaimana Andri melihat ini dokumen-dokumen ini? Kita sebut saja dulu yang ramai itu kan 11 Maret. Iya. Ya kan, surat perintah 11 Maret. Sampai pusing, sampai ada yang udah malas, ya kan? Ya kan? Tapi tetap aja setiap tahun ditanya terus. Iya. Kan pusing Andri juga kan. Pasti banyak yang nanya kan. Antara lain itu, apa saja yang menjadi kontroversi sampai hari ini belum ditemukan, Pak? Mungkin selain itu. Iya, baik, Pak. Jadi arsip itu kan menggambarkan peradaban kita. Ketika arsip diciptakan dalam peradaban yang levelnya seperti apa, itu menggambarkan seperti apa arsip dikelola. Jadi pada waktu tahun 66, katakan saja, itu ditandatangani Super Smart dari Bung Karno ke Pak Harto, itu level peradaban administrasi dan kearsipan kita memang belum sampai ke level yang bagus. Waktu itu belum dipikirkan bagaimana kearsipan yang bagus, administrasi yang tertib, nggak ada, Pak. Sehingga ketika itu sudah berjalan panjang, barulah itu ada kesadaran muncul. Oh iya, dulu pernah terjadi ini, dicari arsipnya. Nah, apalagi kalau itu berkelindan dengan masalah politik. Ya, biasanya kemudian menjadi masalah. Dan masalah itu bisa kita lihat sekarang di Andri tersimpan ada 4 macam dokumen Super Semar itu, ya 4 versi istilahnya. Sampai 4 versi. Iya. Nah itu menunjukkan bahwa gambaran peradaban kita pada waktu itu, gitu. Tapi Andri tidak punya kepentingan untuk mana yang benar. Hanya mengumpulin saja. Kita selamatkan. Selamatkan saja. Ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Ini loh peradaban kita di waktu itu sampai segini, gitu. Jadi masyarakat bisa belajar untuk masa depannya lebih baik dari belajar masa lalu. Gitu. Pak, arsip dari aspek bisnis misalnya bisa membuat orang bisa menjadi sukses dalam bisnis itu dari proses melihat proses sejarah bisnis suatu bisnis itu bisa juga ya, berarti ya dia bisa dapat data kan. Mungkin dia buka di internet nggak nemu, tapi arsip nasional punya. Iya. Pasti banyak yang cari juga itu. Iya, Pak. Jadi arsip yang paling tua di Andri itu adalah arsip tentang perusahaan dagang multinasional terbesar pada waktu itu, yaitu VOC, Pak. Jadi kita punya arsip sejak 1602. Itu arsip perusahaan dagang terbesar, perusahaan multinasional terbesar pada waktu itu. Hanya ada 2 waktu itu, VOC dan EIC miliknya Inggris, yang bersaing untuk mencari rempah-rempah di negara kita. Nah, dari sana kita bisa belajar
bagaimana hubungan perusahaan dagang VOC ini dengan para pengusaha pribumi. Entah itu raja, entah itu saudagar. Di situ tertera ada 4.000 lebih diplomatic letters, surat-surat perdagangan, tapi antar negara. Ya, dan itu bisa dijadikan bahan pembelajaran. Tapi itu dicari nggak? Mereka, oh iya. Mereka banyak iya. Yang datang siapa aja Pak? Nah, pengusaha atau mahasiswa? Tentu saja yang datang biasanya historian, Pak. Jadi yang ke Arsip Nasional itu yang pertama historian. Karena dia berkepentingan untuk mengungkap kebenaran masa lalu melalui tulisan sejarah. Biasanya dari tulisan historian ini yang digunakan para pengusaha, para politisi, Kemudian yang kedua reporter, Pak, untuk menyampaikan reportase-reportasenya. Ya, yang ketiga ya pelajar dan sebagainya. Masyarakat umum biasanya mencari genealogi. Itu sejarah keturunan dia di masa lalu. Iya. Misalnya seorang keturunan marga saya misalnya, itu dicari telusurinya apa benar dari suatu dari Pulau Rote misalnya. Iya. Kok ini namanya agak asing misalnya. Saya kadang-kadang berpikir juga dari mana. Tapi saya buka di Google, marga tuh kok ada mirip-mirip kayak di Afrika gitu loh. Nah itu dicari dari Arsip Nasional, punya nggak data kayak gitu setiap suku itu? Iya, itu harus riset secara mendalam ya Pak Freddy. Biasanya yang agak mudah itu adalah justru orang-orang Belanda. Jadi sekarang ini generasi muda Belanda itu gandrung, Pak, mencari nenek moyangnya yang dulu pernah berjaya di Indonesia. Jadi sekarang mereka mencari ke belakang 3 generasi, Pak Freddy. Nah, jadi apa ya? 1 dari 6 orang Belanda itu punya ikatan darah dengan Indonesia. Saya lihat di Inggris atau di negara-negara yang punya peradaban itu sampai sudah ini bulukan dan sekarang sudah lebih simpannya masih diikat pakai. Iya, itu kan originalitas. Originalitas harus mereka jaga. Iya, kayak di Prancis mereka punya arsip sejak tahun 700. Iya. Jadi mereka simpen ya seperti. Kalau kita dari zaman Bung Karno itu dari tahun 1900 sekian Budi Utomo dan sebagainya. Ada. Masih ada Pak dokumen. Kita masih ada yang tahun 1602 Pak. 1602 masih ada. Iya, itu arsip VOC tadi. Terlama itu. Iya Pak, yang 1602. Jadi ya kesana itu zaman Portugis. Itu arsipnya nggak ada. Oh gitu. Kita kesana kan kita jejak Portugis. Bagaimana kita kerjasama dengan luar negeri untuk menarik kembali? Iya, kita sekarang sudah ada nggak ada kerjasama? Iya, kita udah kerjasama. Jadi mereka bisa kirim, kan sekarang sudah digital tukar menukar, Pak ya? Iya. Tukar mereka juga minta, gitu ada ya Pak ya? Iya Pak. Oh keren juga. Baik, Sobat Leader, kita break lagi. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta bersama Kepala Arsip Nasional Pak Imam Gunarto. Pak Imam, arsip ini sesungguhnya dia menyimpan sejarah bangsa, tapi dia masuk ke dalam kategori cost center. Tapi Pak Imam mengatakan bahwa enggak, kita juga income generating. Nah, itu maknanya apa? Maksudnya apa? Iya begini, ini kan masalah perspektif Pak. Dianggap cost unit katakan saja itu di kementerian lembaga karena memang tidak kelihatan langsung menghasilkan income atau masukan. Beda dengan unit produksi yang memang bisa dihitung hasilnya. Nah, sesungguhnya dengan pengelolaan yang arsip yang baik menimbulkan satu efisiensi yang luar biasa yang bisa dihitung keuntungan bagi instansi gitu. Jadi sangat keliru kalau memandang semata-mata unit arsip itu unit yang cost center, Pak. Mereka tidak pernah menghitung bahwa ketika terjadi sesuatu, arsip itu mirip kayak asuransi, Pak. Kita menyelamatkan gedung dengan cara mengasuransikan bayar sekian. Nah, arsip sesungguhnya itu juga menjadi asuransi kita. Suatu ketika terjadi sesuatu musibah, entah itu
musibah kebencanaan, musibah hukum, ya, itu kita bisa mengcover dengan arsip yang baik, ya, sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Nah, itu nggak pernah dihitung, Pak. Mestinya secara akuntansi itu bisa dihitung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, arsip itu kan menyimpan data yang terbuka bagi masyarakat itu bisa dimonetisasi. Nah, lembaga-lembaga kearsipan di Indonesia, pusat maupun daerah, itu mereka punya namanya unit jasa gitu, Pak, yang bisa menghasilkan pemasukan bagi negara atau daerah, ya, baik dalam konteks penggunaan arsip. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga yang dibilang cost center itu sebenarnya harus dilihat dia menjadi trigger untuk income generating. Yes. Kalau dia hanya dilihat cost center, ya mereka terima anggaran APBN, habis itu dia melaksanakan, ya sudah, habis anggaran bangun ini, bangun itu, selesai. Nah, Pak Imam tuh melihatnya sangat dinamis, artinya melihat bahwa setingkat arsip saja itu bisa men-trigger lembaga-lembaga lain untuk bisa menaikkan income generatingnya. Iya, Pak. Begitu ya, Pak ya? Iya. Arsip itu enabler, Pak. Jadi umpamanya begini, sesuatu program besar, kalau tidak didukung oleh dokumentasi yang baik, itu pencapaiannya mungkin tidak akan maksimal. Tapi kalau dia punya dokumentasi yang baik, dokumentasi bisa support proses produksi lebih efisien, proses produksi bisa lebih cepat, lebih berdaya saing. Karena lihat riwayat apa yang dikerjakan yang kemarin, perbaikan terus. Jadi ada arsip itu mendorong ada continuing improvement. Nah, selama ini memang arsip tidak dimanfaatkan sedemikian ini. Itulah yang jadi pendapat tadi. Betul. Tapi apa pendapat harapan Bapak terhadap semua lembaga non-lembaga ini, pemerintahan atau non-pemerintah, untuk mereka proaktif tentang arsip yang dokumen-dokumen yang perlu untuk dijadikan arsip nasional? Ya. Sudah disampaikan atau? Ya, tentu saja standarnya, sosialisasinya, diklatnya semua sudah kita lakukan. Kita bahkan ada instrumen yang namanya pengawasan kearsipan. Jadi kita melakukan audit, Pak, setiap tahun untuk menilai kinerja kementerian lembaga. Kalau yang nilainya buruk, ya kasih nilai buruk. Oh, ada penilaian ada rankingnya. Dia tidak terhadap arsip nasional ini dia buruk sekali. Buruk sekali. Gitu. Dan itu biasanya mendapat perhatian mereka juga ya. Dan itu membuat kepala kementerian, kepala daerah menjadi gerah juga. Karena kemudian kita kaitkan dengan reformasi birokrasi. RB-nya nggak akan meningkat kalau arsipnya buruk. Betul. RB-nya nggak baik, tunjangan kinerjanya nggak naik. Itu dia. Jadi dia dalam satu sistem reformasi birokrasi itu, Pak. Ya, Pak, iya, ya. Pak. Keren. Kalau kita lihat demikian, sekarang kan era teknologi nih, era digital. Bagaimana supaya orang mudah mendapat arsip dari ruang kerjanya dia, misalnya? Ya, ini amanat perintah langsung dari Pak Jokowi, Pak. 2021 ke kami secara khusus. Kemudian sekarang ini kan kita punya menteri baru, Pak. Pak Anas ya, Menpan Anas, Pak Aswar Anas. Ini beliau targetnya birokrasi next level, Pak. Naik levelnya ke atas. Birokrasi next level itu instrumennya itu digitalisasi. Arsip itu inti dari proses bisnis pemerintahan. Semua proses pemerintahan menghasilkan arsip. Nah, kita sudah kembangkan aplikasi yang berlaku seluruh kementerian lembaga. Aplikasi ini sudah diterapkan mungkin 70-80 instansi pusat dan daerah. Targetnya nanti semuanya harus diterapkan itu. Karena kita berkaca pada hasil riset Wantiknas dan menunjukkan bukti inefisiensi dalam konteks implementasi teknologi informasi. Semua kementerian lembaga daerah bikin aplikasi sendiri-sendiri, padahal jenisnya sama. Nah, ribuan itu, nah itulah yang sedang kita galakkan. Semuanya harus pakai aplikasi yang sama. Karena kalau aplikasi sama, maintenance-nya cukup satu saja di pusat. Storage-nya juga cukup satu di pusat. Kalau masing-masing bikin aplikasinya, maintenance-nya,
data storage-nya masing-masing itu sangat, Infrastrukturnya bangun sendiri lagi. itu mahal sekali. Mahal sekali sebenarnya. Itu 1 tahun bisa 4-5 triliun atau 6 Ya. triliun. Inilah arsip efisiensi di sini nggak pernah dihitung, Pak. Itu Pak yang saya maksud. Nah, untuk membuat arsip bisa diakses oleh masyarakat, kita sudah mengembangkan, kecuali aplikasi yang memang dari generate arsip, dari penciptaan arsip, arsip-arsip yang sudah lama ini, yang nilainya tinggi, kita digitalisasi. Kemudian masuk ke JIKN tadi agar bisa diakses oleh masyarakat, bisa masuk ke portal Sejarah Nusantara, bisa di website masing-masing Lewat lembaga. Google gimana Pak? Lewat Google bisa. Misalnya saya mau cari satu data Ya. ke arsip nasional, itu apa? Pakai Andri Go ID, Pak. Android Go ID, Iya. langsung saya ketik apa yang saya butuh. Iya, di situ Bapak itu mencari. langsung keluar Iya, ya, muncul. iya, iya. Video maupun ini. Tergantung yang diminta, Pak. Bisa video, bisa kertas, Iya, bisa ya. foto. Gitu. Oh, dia langsung ini ya. Iya. Kita punya arsip kan banyak sekali. Yang didigitalisasi belum bisa semuanya, Pak. Karena cost-nya juga sangat tinggi. Tuh. Untuk Sudah berapa persen Pak yang digitalisasi? 20-30%. Iya, iya. Iya. Dari kita punya koleksi arsip 30 kilometer, Pak. Kalau dijejer Jakarta Bogor itu, Pak. 30 km ya. Iya, itu arsip kertasnya. Cara perlindungannya bagaimana Pak? Di dalam gedungnya itu Iya, kita punya depo dengan sangat spesial konstruksinya, treatmentnya. Oh gitu ya Pak. Makanya ya? Jadi aman ya Pak ya. Aman insya Nanti Allah. kita mudah-mudahan ada waktu kita kunjungan ke sana. Dan nanti penonton bisa melihat di video-video yang kita Ya, sampaikan. nanti. Betul, betul. Baik, Pak, kita belajar dari mana nih? Soal pengelolaan arsip nasional, arsip negara ini. Baik. Ada negara yang dirujuk? Ya. Jadi tradisi kearsipan Indonesia itu diwarisi oleh Belanda, Pak. Ya. Jadi Belanda pada tahun 1892 itu mendirikan arsip nasional waktu itu, Landsarkief namanya, arsip negara Hindia Belanda. Itu 1892. Nah, mereka kenapa membuat itu, membuat lembaga arsip? Itu karena pada waktu itu ketika politik etis itu perlawanan masyarakat Indonesia makin meningkat. Belanda itu merekrut peneliti-peneliti untuk mempelajari arsip Hindia Belanda agar bisa mengalahkan atau mencegah perlawanan dan sebagainya dari para pejuang kita pada waktu itu. Jadi memang arsip nasional dibangun untuk kepentingan kebangsaan waktu itu. Iya. Untuk mempertahankan Penjajah. kekuasaan Belanda, penjajah itu, Pak. Nah, itu Belanda. Kemudian mereka memang pakai sistemnya untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan sejarah. Kemudian ketika Jepang, diambil alih Jepang. Jepang juga gitu. Digunakan untuk kepentingan penjajahan Jepang di Indonesia dengan lihat daftar orang Belanda yang ada di mana dan sebagainya itu. Kemudian untuk diberi keringanan atau diberi hukuman atau apa gitu. Juga data-data tentang orang penting-penting kita didata di situ, orang Jepang itu. Negara mana yang paling menghormati arsip negara? Negara yang paling menghargai peradaban itu ya tentu saja Belanda, Inggris, Pak. Oh, itu ya, Jadi Pak, negara-negara Eropa ya. Saya melihat mereka memang sampai masyarakat umum saja Iya. itu kalau kesadaran tentang dokumennya sangat tinggi. Saya lihat kayak model Inggris itu. Iya. Ketaatan tuh kalau bicara demokrasi kan riuh. Iya. Monarki kayak sekarang kita lihat Ratu Elizabeth baru pass away itu. Iya. Itu orang tuh sampai di era demokrasi orang masih nangis, rakyatnya berkumpul dan menangis ya. Karena memorinya sama, Pak. Memori. Memorinya, Pak. Itu kolektif, memori kolektif. Kalau memori kolektifnya terbangun. Kalau di Korea Utara kan orang dipaksa untuk menangis, Dipaksa, Pak. Iya. Itu presidennya meninggal, dipaksa rakyatnya menangis. Iya. Kalau enggak dihukum, iya kan? Penyiar radio TV pun juga harus. Ya, saya kira program pemerintah Indonesia sekarang ini memang mengarah ke sana, Pak. Bagaimana Bapak memainkan itu supaya memori kolektif satu ketika seseorang tokoh itu benar-benar terkesan dari pusat sampai ke daerah itu tidak ada tersekat karena dia dari identitas mana gitu. Ya, itu butuh proses, Pak. Butuh proses, Yang sekarang kami lakukan. Sedang on the way. On the way, Pak. Oh, On the way great. itu yang pertama, kita tentu saja menyelamatkan arsip tadi dari kinerja pemerintahan. Jangan sampai ada yang tercecer. Jadi supaya
pemerintah bisa kasih counter nanti. Kalau ada yang hoax, ada yang apa itu, ini loh buktinya, arsipnya nyata gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu punya instrumen registrasi, ya, arsip sebagai NKP. Jadi ini sudah berjalan, ini baru launching tahun lalu, Pak. Kebetulan tahun lalu Andri diberi tugas juga sebagai Komite Nasional untuk Memory of the World. Nah, ketika diberi wewenang itu, karena ini cabangnya UNESCO, Pak. Iya. Itu kita launching juga program Memori Kolektif Bangsa. Nah, kita meregistrasi karya-karya anak bangsa yang di daerah, Pak, untuk menjadi milik bangsa. Kemarin kita sudah meregistrasi ada 5 koleksi hebat di daerah. Yang pertama tentang arsip Selokan Mataram. Arsip Selokan Mataram itu dibangun oleh HB ke-9, Hamengkubuwono ke-9, untuk melindungi rakyatnya dari kerja paksa Jepang, Pak. Ya, nah, Sri Sultan mengatakan kami akan suplai Dai Nippon untuk perang dengan hasil pertanian, tapi kami butuh sawah yang diairi, air yang bagus. Maka itu rakyat Jogja bekerja untuk membuat selokan, bukan kerja paksanya Jepang. Nah, itu arsipnya menjadi memori kita, supaya orang tahu dulu kita punya memori dengan Jepang, bagaimana Jepang kerja paksa, bagaimana pimpinan waktu itu membela rakyatnya. Yang kedua, ada arsip Segara Anakan di Cilacap. Arsip Segara Anakan itu, dulu yang namanya Segara Anakan itu habitat dari mangrove yang paling bagus. Ya, sekarang Segara Anakan tinggal kayak sungai, Pak. Segara itu laut kan, Pak. Sekarang kayak sungai. Nah, itu proses konservasi alam itu arsipnya lengkap sejak tahun 80-an. Nah, kita itu. Kemudian arsip Pulau Galang. Saya kira Bapak paling paham. Ya kan? Manusia Perahu, arsipnya sangat banyak di sana, dan itu bagaimana kiprah bangsa kita membantu secara kemanusiaan kepada negara lain yang waktu itu. Dan ini mengingatkan kita bahwa perang itu sangat menyengsarakan. Itu kita kemudian ada arsip Ciletuh, satu geopark di Sukabumi, dan yang satu lagi arsip Suharso, Rumah Sakit Suharso. Itu rumah sakit dibentuk khusus untuk mengobati para veteran yang perang karena cacat. Nah, itu Pak kita registrasi, kemudian arsipnya kita kapitalisasi untuk kepentingan agar memorinya masuk ke seluruh bangsa Indonesia. Kalau seluruh daerah punya kayak gitu, Pak. Ya, seluruh daerah. Ini baru tadi dari Badung, Pak. Datang mau mengajukan arsip tentang patung Saraswati yang dipasang di Washington DC. Jadi, ya kan? Nah, ini semua kan memori yang di Badung pengen diangkat menjadi memori nasional. Semua nanti ada Aceh, Pak. Ini terkait dengan Bapak. Aceh itu mengangkat Radio Rimba, Pak. Arsip Radio Rimba Raya. Itu kalau saya lagi menggerakkan. Itu perlu, Pak. Itu kan saya juga pernah ikut mendorong itu. Indonesia masih ada itu. Satu pernyataan bahwa Indonesia masih ada dari Aceh itu, dari radio itu. Radio Rimba Raya. Sehingga kenapa waktu saya di radio itu, saya karena bukan kerja di Remedia Radio, tapi Radio Republik itu memiliki sejarah yang nggak luar biasa, sehingga saya sangat kokoh, sangat berjuang untuk itu. Tapi Pak, saya lihat perjuangan Bapak ini luar biasa dalam waktu. Tapi kita harus break dulu. Sobat Leader, kita break untuk sesi air. Sobat Leader, kita ternyata sudah sampai sesi akhir. Di sesi akhir ini saya ingin coba agak melenceng sedikit. Pak Imam, kita udah bicara banyak nih soal arsip ini. Saya mau tahu secara personality nih Pak Imam. Pak Imam ini karirnya saya baca itu dari awal di arsip ya.
Sebetulnya enggak juga. Enggak juga ya? Saya itu Kan tamatannya dari UGM Iya. di budaya kan? Iya. Ilmu Ya. budaya. saya itu lulusan SPG, Pak. Jadi sebelum UGM saya udah Dulu jadi SPG ya? ya, Sekolah Sekolah guru. Pendidikan Guru. Saya udah guru SD, udah guru negeri saya. Kemudian saya sekolah lagi di UGM. Saya sempat jadi dosen di UGM 2 tahun. Ya. Sempat SK-nya masih SK rektor ya waktu itu. Belum SK negeri, SK-nya SK rektor. Tapi sih tinggal selevel lagi lah naik negeri. Iya. Saya tergoda ingin menjadi orang kaya, Pak Freddy. Ditawari kerja di perusahaan minyak. Oh. Jadi saya bekerja di Total Indonesia. Kecuali itu saya juga bekerja juga di perusahaan-perusahaan periklanan. Jadi saya sempat mendesain beberapa produk gitu ya. Nyablon juga sudah pernah gitu ya. Nah, kemudian ya mungkin memang harus berlabuh di Arsip Nasional tahun 92. Saya itu iseng antar teman saya daftar di Arsip Nasional pas kebetulan Dari jabatan apa? Awal tuh dari pegawai negeri? ya dari pegawai negeri. Nah, dari bawah? Nah, dari bawah. Nah, kebetulan di Arsip Nasional, sekalipun di Arsip Nasional, saya itu diberi tugas yang variasinya sangat tinggi. Maksud saya begini, saya ketika pegawai baru, katakan saja, diberi kesempatan untuk belajar secara total hampir 2 tahun, Pak. Jadi mempelajari segala macam sistem gitu. Anda ini kan mau jadi orang kaya, tapi kok pilih arsip? Ternyata ketika saya di perusahaan minyak tadi, ternyata nggak bisa kaya juga, karena duitnya enggak. habis juga gitu. Jadi Lalu dia arsip, arsip ini kan dulu tuh orang anggap ini pembuangan. betul. Tempat pembuangan, Ya, orang-orang nggak Itu begini. Jadi salah berpikir itu. waktu berarti. itu saya kira mungkin begini ya. Saya itu orang yang sangat realistis. Kapasitas saya tidak bisa bersaing di Kementerian Keuangan, katakan saja, atau kementerian yang hebat-hebat itu. Saya melihat ternyata di arsip itu ahli arsipnya masih sedikit sekali, dihitung dengan jari yang ahli arsip. Nah, ini peluang yang sangat besar kalau kita mau serius. Begitu saya masuk, ternyata ada satu, saya itu sastra Jawa ya. Jadi saya memahami budaya Jawa, tulisan Jawa, segala macam tentang karya-karya sastra Jawa. Nah, di arsip itu ternyata banyak sekali dokumen-dokumen tulisan Jawa. Saya sederhana aja, saya pengen neliti itu kayak apa gitu. Tapi ternyata Pak, begitu saya diterima, saya nggak dikasih ngurusin itu. Saya dikasih membina arsip-arsip perbankan. Jadi saya jalannya ke bank, BUMN, kemana-mana gitu. Jadi saya waktu itu merasa sekalipun saya arsip, tapi saya bisa ngajari orang bank. Tahu semua dong Pak ya? Iya, tahu semua jenis arsip. Jadi arsip itu harus gimana. Gitu Jadi ceritanya. keren. Jadi dari 30 tahun, ini Iya, menjelang 30 30 tahun berarti. 30 tahun Tahun sudah. depan pensiun itu Tahun Pak? depan insya Allah pensiun. Iya. Itu pegawai negeri, umur pegawai negeri 60 tahun ya? Iya, 60 tahun. Tapi dari selama perjalanan itu, keputusan apa yang pernah diambil yang menjadi kekuatan, legacy? Gini Pak, jadi secara tidak sengaja ini mungkin jalan hidup saya ya. Pertama ketika saya ditugaskan untuk mengikuti satu konferensi tentang Memory of the World di Warsawa waktu itu. Itu saya masih eselon 4 Pak. Masih ya 2000 sekian lah, masih Kepala baru seksi. ya kepala seksi, masih baru kerja 5-7 tahun gitu. Saya terbuka di sana Pak. Seluruh budayawan dunia kumpul Pak. Dan saya dengan bahasa Inggris yang semampu saya bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang dari Amerika, dari Amerika Selatan, dari Afrika, dari Eropa dan sebagainya. Saya bisa ngobrol dan saya bisa rasanya kayak, wah ini Indonesia harus maju tentang ini. Begitu pulang, kebetulan di Indonesia juga baru dibentuk komite MOW Pak, Komite Memory of the World Indonesia. Nah, pas rapat-rapat saya sering ditugaskan untuk rapat, menjadi tim. Nah sekarang saya menjadi ketuanya. Nah itu yang pertama kali kemudian saya ajukan itu adalah arsip konferensi Asia Afrika.
ya di tahun waktu itu kita berjuang 2013 Pak, diakui 2015 pas 60 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika oleh Pak Jokowi. Iya. Itu peringatannya sekaligus kita dapat pengakuan UNESCO tentang arsip itu. Nah, terus terang itu kemudian banyak tokoh-tokoh yang terkait dengan sejarah itu atau keluarganya Minta. melihat ke Andri. Gitu, melihat ke Andri. Jadi saya melihat waktu itu bukan prestasi saya tapi tim tentu saja. Itu kita bisa bawa Andri ke panggung dunia. Gitu Pak. Itu saya menganggap karena waktu itu koleksi arsip baru arsip VOC itu pun hanya ikut Belanda saja. Iya. Pertama kali kita ketika arsip Asia Afrika kita bisa mengkoordinasikan arsip nasional Hindia, Pakistan, Sri Lanka, kemudian saya jalan ke berbagai negara itu Pak untuk minta dukungan Pak, negosiasi dan sebagainya Pak. Mereka punya juga kan? Mereka punya dokumen itu. Nah, mereka kasih supporting letters, semua kasih support ke kita negosiasi dengan mereka, Pak. Itu jalan hidup saya mungkin dimulai dari situ. Wah, keren. Ya, keren. gitu. Itu memory of the world-nya udah kena Nah, itu. ya. Setelah itu kan terus ada arsip tsunami Aceh, ada arsip Borobudur, sekarang arsip gerakan non-blok, arsip pidato Bung Karno di PBB, itu meluncur. Kalau Pak Imam sendiri lahirnya di Saya Cilacap, Pak. Cilacap ya? Cilacap. Oh, tadi sebut Cilacap. Tahun 62 berarti? 63. 63 ya? Iya. Tanggal berapa tuh Pak? 28 Juli Oh, 28 Juli 63. 63. Iya. Semua sekolahnya di sana semua, dari Iya, kecil semua. SD SMP di kampung, SPG-nya di kota Cilacap, Iya, kemudian kuliah di Jogja. Pak Imam ini kan sudah ini, Anda melihat dari arsip semua, Anda data 30 tahun bukan waktu yang pendek. Iya. Anda mengagumi siapa? Dari tokoh-tokoh, dari sisi tokoh ketokohan ya. Jadi menjadi inspired itu Bung Hatta. Bung Hatta. Iya. Kenapa itu? Bung Hatta itu orang yang sangat sistematis kalau saya melihat. Jadi dia orang yang sangat rasional juga, sistematis, rasional dan realistis memandang sesuatu. Ada gambarnya di sini. Ada, ya. Ya, terus? Ya, saya kira kalau seandainya leader kita semacam Bung Hatta, saya kira mungkin bangsa kita lebih damai. Terus Karena ya mata rantai itu jangan diputuskan. Iya Pak. Kayaknya beliau tipe yang demikian. Saya membayangkan kalau pimpinan kita seperti Bung Hatta semua, saya kira negara ini akan lebih aman barangkali, lebih teratur atau gimana ya. Kalau Pak Imam ini kan sudah banyak berbuat, masih apa lagi yang pengen buat lebih lagi? Belum apa-apa Pak. Saya merasa belum melakukan apa-apa. Tapi yang sedikit ini saya hanya bisa berharap bisa bermanfaat dan dilanjutkan oleh teman-teman. Itu Andre. Itu ya, saya harapan saya itu tadi, seluruh masyarakat Indonesia memiliki memori kolektif yang sama, Pak. Jadi memang arsip itu filosofinya tadi menjaga persatuan bangsa, Pak. Karena saya melihat arsip dari aspek sosio-psikologis. Sosio-psikologis. Iya. Apa catatan akhir dari Pak Imam? Iya, saya sering mengatakan bahwa bekerja di arsip itu Bapak bilang pejuang. Saya harus bekerja, atau kita semua yang bekerja di arsip itu harus bekerja 200%. 100% kita bekerja menyukseskan substansi kearsipan agar mencapai program yang maksimal. Yang 100% meyakinkan orang lain agar kearsipan itu memang memperoleh satu tempat yang sesuai di dalam kiprah pembangunan ini. Gitu. Baik Pak. Baik Sobat Leader, itulah 1 jam bersama Pak Imam, Kepala Arsip Nasional. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dalam konteks arsip atau catatan sejarah, rekam sejarah, bermanfaat untuk Anda. Amin. Dan dari Menara Kartika Chandra Jakarta, saya Freddy Ndolu, sampai jumpa lagi.
Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih.